Oke, assalamualaikum Mas dan Mbak Nur. Ketemu lagi dengan saya Amin Kramat 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya punya kabar gembira kepada seluruh warga PSHT seluruh dunia. Memberikan Jakarta menuju ke Makassar sebelum satu komando dan ini kita sepakati bersama, mungkin beda latihan boleh, sanggup kita menduduki Mapolres. Siap. Hari ini kita warga PSHT di Madura, khususnya di cabang Pamekasan, berhasil menutup latihan PSHT abal-abal. Jadi hari ini kita melakukan aksi aksi damai. Kita menyamperin rumahnya ketua PSHT abal-abal dan kita minta latihan di sana ditutup dengan dimediasi oleh Bapak Wakapolres Pamekasan. Akhirnya latihan PSHT abal-abal ditutup. Jadi kronologinya seperti ini. Pada hari Selasa tanggal 14 Desember di daerah Gadin Pamekasan, PSHT abal-abal mengadakan kegiatan penggalangan dana untuk korban erupsi Semeru. Di sela-sela kegiatan tersebut, Ketua Cabang PSHT Pamekasan yaitu Kang Mas Roso melihat seseorang yang menggunakan lambang dan atribut PSHT yang secara sah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 40 PDT Sus HKI 2021. Dari kejadian di atas ada sound ya. Dari kejadian di atas, Kang Mas Roso melakukan peneguran terhadap aksi kegiatan tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah tidak berhak untuk menggunakan atribut PSHT yang sah. Pada saat dilakukan teguran, salah satu anggota PSHT abal-abal malah menyuruh turun dan menantang Kang Mas Roso, ketua PSHT yang sah secara hukum, untuk duel. Wah, ini sudah mulai aneh ini sudah. Namun Kang Mas Roso tidak menggubris tantangan tersebut dan akhirnya menemui Mas Holes dan bercerita terkait kejadian tersebut, dan Mas Holes cerita kepada warga senior PSHT Pamekasan. Kejadian tersebut awalnya mau diselesaikan secara kekeluargaan, namun di beberapa grup PSHT malah dibuat isu oleh kelompok PSHT abal-abal kalau Kang Mas Roso ditantang duel dibilang tidak mau dan lari. Sempat ada mediasi di Mapolres, cuma tidak ada titik temu. Dari kejadian itu, warga yang sah di bawah naungan Kang Mas Roso tidak terima atas penghinaan dan tantangan tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan aksi. Jadi kesimpulannya adalah awalnya PSHT abal-abal melakukan kegiatan penggalangan dana memakai atribut PSHT, dan kebetulan saat itu juga Kang Mas Roso lewat dan menegur salah satu anggota yang memakai atribut. Kayaknya bukan satu yang pakai ya, banyak kayaknya ya. Karena ditegur, mungkin yang ditegur tidak tahu atau bagaimana, malah menantang duel Kang Mas Roso, sambung persaudaraan ya. Tapi sama Kang Mas Roso tidak digubris, tapi ternyata malah istilahnya dibuat bulian di grup-grup PSHT yang ada di Madura. Dikatakan bahwa Kang Mas Roso takut dan lain-lain. Akhirnya kejadian ini sempat dimediasi juga oleh Mapolres Pamekasan, di Mapolres Pamekasan, tapi sampai saat itu tidak ada titik temu yang jelas, dan akhirnya dulur-dulur PSHT cabang Pamekasan khususnya dan umumnya itu di Madura hanya berkumpul dan melakukan aksi damai dengan menuntut bahwa latihan PSHT abal-abal harus ditutup.
Dan alhamdulillah yang berkumpul sekitar 1.000 orang kayaknya. Karena saya tidak sempat begitu, tapi lumayan banyak. Dan akhirnya setelah melakukan perundingan dimediasi oleh Wakapolres tadi, akhirnya mereka sepakat dan mau untuk menutup latihan. Kita dari awal diprovokasi, diam kita. Tapi ketika hukum tidak bisa dijalankan dengan baik, apakah kita harus diam? Apakah kita harus diam? Tentu saudara-saudara sekalian, kita juga sebagai warga negara yang baik akan patuh kepada hukum selama aparat penegak hukum ini memberikan rasa adil kepada kita. Tidak banyak yang kita minta hari ini. Kami sampaikan kepada Pak Kapolres, bukti otentik keputusan ini sudah inkrah melalui Mahkamah Agung. Ya, sudah inkrah, Pak. Tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan di luar kita. Jadi mohon kalau Bapak tadi minta terlalu banyak kepada kita, menjaga kondusivitas dan lain-lain, kami juga dibantu dong. Dulur-dulur, nah, sekarang kita bersama Mas Kois selaku Ketua Komisariat Kampus Unira. Gimana Mas Kois hasilnya dan perasaannya saat ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan buat semua dulur-dulur yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Kaisar Madani, selaku Ketua Komisariat dari PSAT Komisariat Universitas Madura. Tentunya cabang Pamekasan Pusat Madiun. Jadi kali ini saya akan membagikan sedikit cerita lah tentang bagaimana hasil dari aksi kali ini. Yang mana hasil aksi kali ini kurang mendapatkan hasil yang maksimal, disebabkan karena target yang dituju kali ini tidak bisa menemui kami. Artinya dari pihak sebelah yang kami tuju itu tidak menemui kami. Iya, tidak keluar. Dan mungkin para dulur-dulur semua di sini mungkin merasakan hal yang sama ya. Kalau masalah perasaan, mungkin perasaan kami itu ya sedikit kurang puas lah, karena kami sudah menunjukkan rasa persaudaraan kami yang mana hasilnya kami tidak ditemui sama beliaunya, Mas. Yaitu Mas Ketua PSAT Abal-Abal, iya. Mas Abdul Somad. Jadi memang targetnya kalau dari pihak cabang, targetnya adalah latihan PSAT Abal-Abal ditutup. Cuma bagi dulur-dulur, terutama yang muda-muda, pengennya kita ketemu dan mereka meminta maaf secara langsung. Nah, itu masalahnya, Mas. Yang menjadi ketidakpuasan kami itu secara pribadi masing-masing itu sebenarnya. Karena dari pihak mereka itu sudah mencederai marwah ikon ketua cabang kita, Mas. Yang mana masalahnya mungkin sudah dulur-dulur semua sudah pada tahu, yang sebagian dari sini sudah pada tahu. Itu menjadi masalah ketidakpuasan kami. Karena yang jelas setahu saya Komisariat Unira itu adalah salah satu kampus yang ada 2 PSAT. Iya betul, Mas. Jadi yang jelas kalau dulur-dulur yang muda-muda merasa kurang puas karena mereka tidak meminta maaf secara langsung, tapi yang jelas intinya adalah latihan PSAT Abal-Abal di cabang Pamekasan sudah ditutup total. Sudah ditutup total, Mas. Dan jika ada yang memaksa untuk latihan, maka risikonya ditanggung sendiri. Terima kasih Mas Kois waktunya. Ya, sama-sama, Mas. Kita jalan-jalan lagi. Oke, salam persaudaraan. Yang ketiga, ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, setelah ini secara simbolis kita sudah memasang untuk penutupan ini sebagai warning luar biasa, dan ini adalah kasus nasional, pasti jadi atensi Kapolri. Maka saya minta kepada saudara-saudara sekalian, setelah ini selesai kita kembali ke Arek Lancor, pulang dengan tenang, pulang dengan damai. Jangan sampai ajaran PSAT Trate yang mengajarkan tentang sopan santun dan lain-lainnya ternodai oleh oknum. Paham? Bisa dipahami ya? Jadi minta tolong, mari kita pulang, bubar bersama-sama ke Arek Lancor, nanti dari Arek Lancor kita bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala